Kita masuk ke exercise 21, Business Transaction in Bank Accounting. Kita masuk dulu ke task yang pertama, yaitu Cash Journal. Di sini ada departemen akuntansi dari company code 1000 yang membutuhkan kertas untuk print dokumen. Akan tetapi, sayangnya kertas tersebut habis. Oleh karena itu, salah satu karyawannya menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk membeli kertas. Kemudian, setelah itu perusahaan akan melakukan reimburse nih untuk penggantian uang karyawannya itu. Jadi di sini kita mau posting transaksinya terlebih dahulu. Caranya kalian bisa langsung pilih menu accounting, lalu ke financial accounting, kemudian pilih yang banks, lalu pilih yang outgoing, kemudian double klik yang cash journal. Nah, di sini untuk company code itu kalian masukkan 1000, lalu nanti untuk cash journalnya kalian ganti dengan 1 L, lalu nomor urut ya. Cash journalnya kalian masukkan 1L, nomor urut, lalu kalian bisa langsung aja checklist hijau. Kalau udah, kalian bisa ke bagian ini, cash payment. Di bagian business transaction, kalian bisa klik kotak putih yang di sebelah kanannya. Lalu kalian bisa langsung aja checklist hijau ya. Nah, di sini kalian double klik yang cash purchase office mat yang paling atas ya. Kalian bisa double klik. Kalau misalnya udah untuk amount, kalian bisa masukkan 30. Lalu untuk recipient, kalian bisa masukkan Paul Doal. Lalu di bagian teks, kalian bisa masukkan printer, paper. Lalu kalian bisa geser ke kanan, cari yang cost center. Nah, ini aku udah ketemu ya cost center. Ini kalian masukkan dengan CC, strip, L, lalu nomor urut. Kalau misalnya sudah, kalian bisa langsung aja pilih dulu kotak putih yang di sini supaya satu baris ini bisa ter-highlight kuning. Kemudian kalian baru bisa pilih yang save. Ingat ya teman-teman, pilihnya yang save, bukan yang post. Jadi dia pilihnya yang di paling kiri. Kalau udah, kita bisa klik aja. Nah, di sini lampu indikatornya masih berwarna kuning ya teman-teman. Kalian bisa langsung aja dulu pilih yang business transaction lagi. Karena di sini itu diminta untuk petty cash itu semuanya ditransfer. Jadi caranya untuk di business transaction kalian bisa pilih kotak putihnya lagi, lalu pilih yang checklist hijau. Nah, di sini kalian pilih yang cash transfer to bank. Ini ya, double klik. Setelah itu, untuk di bagian amount, kalian bisa masukkan semua angka yang tersisa di sini ya, teman-teman. Di bagian closing balance-nya, kalian bisa masukkan 19.970. Dan kalau udah, kalian bisa langsung highlight ini lagi kuning, teman-teman, satu baris ya. Lalu kalian bisa klik save lagi. Kalau sudah semua seperti ini, untuk yang di bagian baris pertama dan baris kedua, ini kalian bisa klik aja supaya dua-duanya itu bisa ter-highlight kuning ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa langsung pilih yang post. Lalu checklist hijau. Jadi tadi lampu indikator yang berwarna kuning sekarang sudah berwarna hijau ya teman-teman karena sudah kita posting. Seperti itu. Kemudian kalau kalian mau melihat nih untuk jurnalnya sendiri, kalian bisa langsung aja pilih nih untuk yang kalian mau. Misalnya aku mau yang nomor 2. Lalu kalian pilih yang gambar gunung matahari di bawah sini, yang follow on documents. Kalian bisa klik aja. Lalu double klik ya accounting dokumen. Nah, nanti akan muncul ya teman-teman untuk jurnalnya seperti itu. Kalau udah, kalian bisa langsung aja slash n. Lalu lanjut ke step berikutnya. Kita masuk ke task 2, manual check deposit transaction. Caranya, kalian bisa langsung aja pilih menu accounting, lalu financial accounting, kemudian pilih yang banks, lalu pilih yang incomings, pilih yang check deposit, lalu double klik yang manual entry.
Kalau udah di bagian internal bank determination, ini bisa langsung kalian checklist. Lalu untuk di bagian start varian yang di sini, kalian bisa masukkan Z001. Lalu untuk di bagian further processing, di bagian processing type, itu kalian bisa masukkan 1. Kalau udah, kalian bisa klik checklist hijau. Oke, selanjutnya untuk di bagian company code, ini kalian bisa masukkan 1000. Untuk di house bank juga 1000. Kemudian untuk di bagian account ID itu juga 1000. Dan untuk grup itu kalian masukkan L, lalu nomor urut ya. Untuk di bagian posting date, itu nanti biasanya sudah langsung terisi secara otomatis ya, yang di sini 2605/2024 dan juga username-nya juga langsung terisi biasanya. Jadi kalian tidak perlu ganti apa-apa lagi. Untuk di bagian yang posting date yang di sini itu kalian bisa langsung aja copy dari atas sini teman-teman, dari entry date. Kita paste. Lalu untuk di bagian transaction-nya kalian masukkan 0001. Lalu untuk di value date itu kalian bisa masukkan angka dari entry date lalu tambah 3 hari ya. Berarti kalau aku kan kerjakannya di tanggal 26 Mei. Berarti nanti aku masukkan 29/05/2024. Kalau kalian nanti bisa langsung sesuaikan aja. Untuk currency-nya bisa masukkan euro. Lalu untuk di bank posting session yang di sini ya, ini kalian bisa masukkan bank spasi L lalu nomor urut. Kemudian untuk sub ledger session, ini kalian bisa masukkan CS Tomer L nomor urut ya. Jadi aku mau ingetin lagi, untuk di bagian bank posting session, kalian masukkan bank spasi L nomor urut. Lalu untuk di sub ledger session, kalian masukkan CS Tomer L lalu nomor urut. Kalau udah dipastikan terisi semua, kalian bisa langsung aja tekan enter. Nah, kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini untuk di bagian check number, kalian bisa masukkan 254. Lalu amount-nya bisa masukkan 9.700. Issuer-nya masukkan BEC card, spasi L, nomor urut. Kalau udah, untuk Banky, kalian bisa masukkan 100, 5, lalu nolnya ada 4 kali. Jadi, untuk Banky, kalian bisa masukkan 100, 5, lalu nolnya tambahkan 4 kali. Untuk bank account number, masukkan 333 333. Jadi 3-nya ada 6 kali ya. Untuk di bagian customer, ini kalian bisa masukkan aja CS Tomer L, lalu nomor urut. Lalu untuk di reference, kalian bisa masukkan 500 000. Jadi kalian bisa masukkan 500 000, lalu kalian masukkan 5 dan juga diikuti dengan nomor urut. Kalau aku 55. Jadi aku ulangin lagi, untuk di bagian reference, itu kalian masukkan 500 000, lalu diikuti dengan 5 dan diikuti lagi dengan nomor urut masing-masing. Kalau sudah, kalian bisa masukkan aja langsung pilih yang save. Disket biru di atas sini ya. Nah, di sini sudah dimasukkan nih yang dikatakan kalau misalnya statement list save. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian bisa langsung aja pilih yang print preview, teman-teman. Yang di bagian individual list ini terlebih dahulu ya. Lalu kalau misalnya sudah, untuk di bagian output device, ini kalian bisa masukkan LP01 dan kalian bisa langsung aja klik yang print preview.
Nah, di sini muncul ya teman-teman untuk preview dari ceknya. Oke, kalau misalnya udah, ini kita bisa back terlebih dahulu ya. Dan kita bisa langsung aja klik diskat biru yang di atas ini, yang post individual list. Itu bisa langsung diklik aja. Nah, di sini ada beberapa session ya teman-teman. Ada session bank, sama ada session untuk customer-nya. Kalau misalnya udah muncul nih untuk dua sesi seperti ini, itu kalian bisa langsung aja pilih yang sistem yang di atas ini. Lalu kalian bisa pilih yang services, lalu pilih yang batch input, lalu double klik ya session. Aku ulangi sekali lagi, pilih yang sistem, services, batch input, lalu double klik yang session. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita kan tadi ada dua sesi. Ada untuk bank dan juga ada untuk customer-nya. Kita mungkin yang pertama dari yang bank dulu ya. Kita cari untuk session name itu bank, L, lalu nomor urut masing-masing ya. Kebetulan untuk punya aku ada di atas, sudah ada. Kemudian aku bisa langsung aja nih klik kotak putih yang ada di sebelahnya supaya satu baris itu terhighlight warna kuning. Kalau udah terhighlight semua seperti ini, kalian bisa pilih yang proses, teman-teman. Yang ada di atas ini ya, proses session, bisa diklik aja. Dan juga jangan lupa untuk yang ini, proses or foreground ini sudah teractivate. Kalau sudah dipastikan, kalian bisa langsung aja klik yang proses. Nah, untuk sudah seperti ini, kalian bisa langsung aja tekan enter, 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 enter. Oke, nanti setelah di enter terus ya, nanti akan muncul kembali ke tampilan seperti ini lagi ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan proses yang session kedua, yaitu customer. Kita bisa langsung highlight lagi menjadi satu baris ini berwarna kuning ya. Lalu kita pilih proses. Kemudian jangan lupa untuk yang proses or foreground itu sudah teractivate. Kemudian kalian bisa klik proses. Kalian bisa tekan enter. Lalu tekan enter lagi. Di sini harus hati-hati ya teman-teman, jangan di enter terus-menerus. Kalian bisa langsung ikutin aja. Tekan enter lagi. Enter. Enter lagi, enter lagi, enter lagi, tekan enter lagi teman-teman. Oke, sampai ke bagian yang seperti ini ya teman-teman. Post with clearing process open item. Kalau sudah seperti ini, untuk di bagian euro gross yang ada 10.000 di sini, itu kalian bisa langsung aja double klik. Nah, nanti akan warnanya berwarna biru seperti itu. Kemudian kita ke bawah, bagian bawah ini. Di sini kan ada not assign ya, sebesar 300. Kemudian untuk di bagian different posting, itu kita bisa langsung aja klik dua kali teman-teman, yang di kotak putih ini, yang kosong. Kita double klik aja. Nah, sehingga di bagian not assign yang 300 itu sudah berpindah ke sini, ke different posting. Untuk not assign-nya itu sudah nominalnya 0. Kemudian kita bisa langsung aja klik disket biru yang ada di atas ini, yang tulisannya post. Lalu kalian bisa pilih yang exit batch input. Oke, kalau misalnya sudah, kita langsung aja pilih langsung ya ke menu accounting, terus financial accounting, accounts receivable, kemudian account, lalu double klik yang display or change line items. Kemudian untuk di bagian customer account, ini kalian bisa hapus terlebih dahulu. Kalian ganti dengan CS nomor, L, lalu nomor urut ya. Lalu untuk di bagian company code, itu masukkan 1000. Kemudian untuk statusnya, kalian ganti ke all item. Jadi untuk yang status, itu kalian checklist yang all item ya, bukan yang open items. Kalau udah, kalian bisa langsung aja pilih execute. Nah, di sini ada beberapa indikator nih teman-teman. Ada yang berwarna merah sama ada yang berwarna hijau. Kalau misalnya berwarna merah, berarti ada pembayaran yang belum kita lunasi. Tapi kalau misalnya warna hijau, berarti pembayarannya sudah kita lunasi semuanya.
Oleh karena itu, untuk akun kita yang DZ, yang indikatornya masih berwarna merah, itu bisa langsung aja kita checklist ya teman-teman. Jadi kotak putihnya itu bisa langsung kita checklist aja. Kemudian kalian bisa pilih yang gambar kacamata yang display dokumen ini. Kalian bisa klik aja. Lanjut, kalian pilih yang ada gambar gunung matahari. Call up dokumen overview, bisa kalian klik aja. Oke, di sini akan muncul ya teman-teman untuk jurnal-jurnalnya. Oleh karena itu, untuk task 2 sudah selesai, kita lanjut ke task ketiga. Untuk task kedua, kalian bisa langsung slash n aja ya. Kita lanjut ke task 3, manual account statement. Nah, di sini kita akan posting bank statement secara manual. Caranya kita bisa langsung aja pilih menu accounting, lalu financial accounting, kemudian pilih yang banks, pilih yang incoming, lalu pilih yang bank statement, kemudian double klik yang manual entry. Kalau misalnya udah, untuk di bagian internal bank determination, ini bisa kita checklist. Kemudian di bagian start varian, itu kita masukkan 1000. Lalu untuk di bagian further processing, ya further processing type, itu kalian bisa masukkan angka 1, lalu kalian bisa klik checklist hijau. Kemudian, untuk di bagian company code, itu pastikan sudah 1000, house bank juga sudah 1000, account ID juga sudah 1000, dan untuk di bagian statement number, itu kalian masukkan angka 5, lalu diikuti dengan nomor urut masing-masingnya. Kalau aku 55, kalau kalian bisa sesuaikan aja. Kemudian untuk di bagian statement date, itu kalian bisa masukkan tanggal pengerjaan kalian. Kalau aku kerjakan di tanggal 26 Mei 2024. Nanti aku masukkan 26.05.2024. Nanti kalian bisa sesuaikan aja ya. Lalu untuk di bagian beginning balance atau opening balance, itu kalian bisa masukkan aja 10.000. Dan untuk di bagian closing balance, itu kalian masukkan 29.700. Oke, kalau misalnya sudah, di bagian bank ledger accounting session, yang di bawah sini ya teman-teman, itu kalian bisa masukkan aja bank, L, lalu nomor urut. Untuk di bagian subledger session, itu juga kalian masukkan aja persons, L, lalu nomor urut ya. Ini untuk yang di bagian bank posting sessionnya, aku caps lock aja, jadi bank L, nomor urut, dan jadi aku ulangi sekali lagi ya teman-teman, untuk di bagian further processing, itu bank posting session, kalian masukkan bank, L, lalu nomor urut, dan untuk di bagian subledger session, kalian masukkan persons, L, lalu nomor urut. Untuk penulisannya bisa kalian perhatikan lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Kalau misalnya udah, kalian bisa langsung aja tekan enter. Dan kalau misalnya masih ada warning seperti ini, kalian bisa langsung tekan enter sekali lagi. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Untuk di bagian transaction, kalian bisa masukkan 070. Lalu di bagian value date, itu kalian masukkan tanggal pengerjaan kalian. Lalu ditambah 3 hari. Karena aku kerjakannya di tanggal 26, berarti 3 hari ke depan itu adalah tanggal 29 Mei 2024. Nanti kalian bisa sesuaikan aja. Untuk amount-nya, kalian masukkan 9.700. Lalu untuk customer-nya, kalian masukkan customer, lalu nomor urut. Kalau misalnya sudah, kita masuk ke baris yang kedua. Itu transaction-nya kalian masukkan 067. Lalu untuk value date-nya, tanggal kalian mengerjakannya. Kalau aku kerjakannya di tanggal 26 bulan 5 2024. Kemudian untuk amount-nya, kalian masukkan 10.000. Dan untuk yang customer-nya tetap kalian masukkan customer, L, lalu nomor urut ya. Lalu untuk di baris kedua ini kita akan memasukkan reference dokumen number-nya. Caranya kalian bisa masukkan aja 90 0000. Jadi nolnya itu ada 5 kali ya. 9,
nolnya ada 5 kali. Lalu kalian masukkan 5, karena kode kelas kita itu E, dan E itu abjad urutan kelima. Lalu kalian masukkan lagi nomor urut kalian masing-masing. Kalau aku 55, jadi kalian bisa langsung sesuaikan aja. Kalau udah, kalian bisa langsung aja pilih save yang ada di atas sini, disket biru. Oke, di sini sudah dikatakan kalau misalnya statement or list save ya teman-teman. Langkah selanjutnya, itu kalian bisa langsung aja pilih yang di atas sini teman-teman, bank statement. Kemudian kalian pilih yang post, lalu kalian pilih yang individual statement. Nah, nanti akan sama ya teman-teman, ada 2 sesi yang harus kita kerjakan. Kalau misalnya udah seperti itu, kalian bisa langsung aja pilih yang di atas ini teman-teman, pilih yang system, lalu kalian pilih yang services, lalu pilih yang batch input, lalu double klik yang session. Lalu di sini kita akan mulai dari yang bank lagi ya teman-teman, seperti yang kayak tadi. Kita pilih yang bank, lalu kalian pilih yang proses. Pastikan untuk proses or foreground itu sudah terchecklist. Lalu kalian pilih yang proses. Kalau ada seperti ini, kalian bisa langsung aja tekan enter, 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 enter. Dan kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik checklist hijau aja. Kemudian kita lanjut nih untuk ke bagian persons-nya ya. Kita bisa klik lagi sampai dia terhighlight semua berwarna kuning. Lalu kalian bisa pilih yang proses. Pastikan untuk proses or foreground sudah terchecklist. Lalu kalian bisa pilih yang proses lagi. Di sini kalian bisa langsung aja tekan enter, 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 enter lagi, enter, enter, enter. Nah, di bagian sini perlu kalian perhatikan ya teman-teman, jangan di enter terlebih dahulu. Kita bisa masuk nih ke bagian bawah sini untuk difference posting. Untuk kotak putih yang ada kosong ini, kalian bisa langsung double klik aja teman-teman. Nah, sehingga tadi yang not assigned 10.000 itu menjadi 0 ya. Dia ke difference postingnya. Oke, kalau misalnya sudah, di sini kalian bisa langsung aja pilih yang post teman-teman di atas sini. Disket biru ya, kalian bisa klik aja. Dan kalau sudah seperti ini, kalian bisa pilih yang exit batch input. Oke, kalau misalnya udah, kita sekarang mau lihat untuk akunnya teman-teman. Caranya, kalian bisa langsung pilih yang accounting, lalu ke financial accounting, accounts receivable, kemudian kalian ke account, lalu pilih yang display or change line items. Kalau udah, pastikan di bagian customer account sudah terisi customer L nomor urut, company code itu 1000, lalu ini untuk yang di bagian status, kalian pilih yang all items. Jadi jangan yang open items ya teman-teman, kalian harus pilih yang all items. Kalau udah, kalian bisa klik execute yang di pojok kiri sini ya. Nah, seperti tadi teman-teman, kita sekarang di sini akan pilih untuk dokumen type yang DZ, tapi untuk di lampu indikator yang berwarna hijau. Di sini kita lihat untuk angka DZ yang tanggal pengerjaan kalian hari ini. Kalau aku kan kerjakannya di tanggal 26, berarti aku klik DZ yang ini. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan aja ya, kira-kira DZ yang mana nih yang harus kalian checklist. Oke, kalau misalnya sudah, kalian bisa pilih yang logo kacamata ini, teman-teman, display dokumen. Lalu kalian bisa ke gambar gunung matahari yang di atas ini, yang namanya call up document overview. Bisa kalian klik aja. Nah, di sini akan muncul nih untuk jurnal-jurnalnya seperti itu. Kalau misalnya sudah, kalian bisa langsung aja slash n dan lanjut ke exercise selanjutnya.